perkataan hikmah dari Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau mengatakan begini, hubrul mu'min at-taqi khairun wa adyab min khobarihi wa dzikrih. Pengalaman orang yang beriman dan bertakwa, orang-orang soleh, para kekasih Allah itu, pengalaman mereka itu lebih baik dan lebih indah daripada kabar dan penyebutan. Kalau kita pernah dengar mereka itu begini dan begitu, luar biasa, takjub kita, terkesan kita. Kelihatannya mereka itu nikmat dipandang. Nggih, leres nggih? Nggih. Ternyata wa in kana khabaruhu wa dzikruhu hasanan thayyiban, walaupun dalam segi kabar yang kita dengar mereka itu bagus, indah. Tapi ternyata adalah pengalaman mereka yang mereka rasakan itu lebih indah lagi. Wa kullama izdadda bihi ma'rifatan wa lahu khiltatan wa mu'asyaratan izdadda lahu mahabbatan wa ta'dhiman. Kalau kamu semakin kenal sama dia, sama mereka, sama beliau-beliau, semakin campur, semakin gabung, semakin dekat, semakin mu'asyarah, berinteraksi dengan mereka, maka kamu semakin tambah cinta dan semakin kamu mengagungkan mereka. Nyuwun ngapunten Pak, Bu. Rata-rata menungso niku lek kok njobo ketorone apik. Kalau kita ndak kenal. Tapi begitu kita gabung sama dia, kenal sama dia, waduh ternyata. Kadang-kadang casingnya sama kenyataannya nggak sama. Tapi kalau orangnya itu mukmin taqi, semakin kita campur sama dia, semakin kita takjub, semakin kita cinta. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lima ta'rifu wa tarahu fi mukhalatatihi wa mu'asyaratihi min iqbalihi 'ala Allah. Kenapa? Karena kamu tahu ketika kamu bercampur, bergabung, dan ketika kamu berinteraksi dengan beliau-beliau, kamu akan melihat bahwasanya orang ini betul-betul menghadap kepada Allah. Ujung-ujungnya ini bagaimana Allah ridho, bagaimana cari perhatian Allah gitu loh. Kan manusia kan rata-rata enggak begitu ya. Rata-rata aku cedek iki ento apa? Tendensinya apa? Kan biasanya kan begitu. Tapi ini enggak. Masya Allah. Wa ta'dhimi li amrillah, dan ketika kamu dekat sama orang tersebut, kamu lihat betapa beliau itu mengagungkan kalau ada urusan yang berkaitan dengan Allah. Wa musara'atihi fi mardatillah, dan selalu cepet-cepet kalau urusannya ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa muwadhabatihi ala taatillah, dan selalu taat, gerak-geriknya taat kepada Allah. Wa mujanabatihi wa muba'atihi lima'asillah, dan selalu mereka itu berusaha menjauhi terhadap maksiat kepada Allah. Wa syiddati tahaffudihi wa ihtirazihi an masakhatillah, dan sangat menjaga terhadap apapun yang berpotensi membuat Allah murka. Kita semakin dekat sama mereka semakin takjub, semakin senang. Padahal kita lihat begitu itu luar biasa, gitu. Terus ya. Padahal yang mereka rasakan, pengalaman mereka jauh lebih indah, Pak. Jauh lebih nikmat. Ngeten. Kula badhe cerita ngeten. Kula misalkan cerita namung panjenengan, "Pak, aku ndek iki powe, Nak. Nak nggon kono panganane ngene dijamu, dimulyakno. Wono nikmat." Jenengan ngrungokne niku temen nggih? Wah, oh enak kayake. Tapi jenengan ngrasakne rasane mboten? Ngrasakne mboten? Mboten. Mendengarkan
krasa nikmat. Wah, enak ya ternyata ya. Tapi yang Anda dengarkan dan Anda merasa itu adalah nikmat, itu tidak sama dengan yang saya rasakan karena saya ngelakoni piyambak, menikmati piyambak. Saged dipahami insyaallah. Piantun-piantun itu Pak, nggih, salah satu nggih, kabarnya adalah mereka itu kasih contoh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku dawuh ngeten, ajaban di amril mukmin. Mengherankan betul, urusan orang mukmin ini heran. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusannya bagi dia itu jadinya baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Yang punya seperti itu tidak ada orang lain kecuali cuma orang mukmin tok. In asabathu sarra syakar wa huwa khairul lahu. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur, hasilnya bagus. Wa in asabathu dharra sabar wa huwa khairul lahu. Kalau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, sabar dan hasilnya tetap bagus. Jenengan mendengarkan ini kan penak toh. Penake pripun? Entuk nikmat sae, entuk musibah sae. Wah, enak ngono kuwi. Leres? Nggih, leres. Tapi ternyata yang mereka rasakan, pengalaman mereka lebih dari itu, Pak. Lebih daripada sekedar yang kita dengarkan niku. Nyun ngapunten. Ndak semua orang punya. Kadang-kadang niku angsal nikmat, musibah. Terus gara-gara angsal proyek keluarga kacau. Wonten niku. Angsal jabatan tambah tertipu. Wonten. Angsal harta yang melimpah tambah boten karu-karuan. Wonten. Dereng lek wonten musibah. Dereng lek wonten masalah. Kan ngoten nggih? Masya Allah. Nah, mugi-mugi niki boten namung cerita tapi ngicipi, Pak. Allahumma amin. Mugi-mugi saestu ngicipi dados merasakan kenikmatan yang dirasakan oleh orang yang bertakwa dan beriman tersebut. Allahumma amin. Antun ngoten. Wa khubrul munafiq al-fajir syarrun min khabari. Pengalaman yang dirasakan oleh orang munafik yang bejat itu lebih jelek daripada khobarnya. Wa akhbath min dzikrih, dan lebih jorok daripada penyebutannya. Kalau kita mendengarkan orang yang ahli maksiat niku nggih rodok-rodok gila kadang-kadang. Mesakne kadang-kadang mboten tega, betul? Wah, rasane koyo apa, koyo ngono. Nyun ngapunten, gara-gara dia banyak maksiat diusir kali keluargane. Dimusuhi kali tanggane. Penyebutannya di mana-mana jelek. Leres nggih? Orang memandang dia dengan pandangan hina, kan ngoten. Lah niku sing dirasakne tiange niku, yang dirasakan oleh orang tersebut lebih parah daripada kita cuma mendengarkan saja. Dengarkan itu loh wis mesakne. Lah apalagi ngrasakne piye rasane. Naudzubillahi min. Saged dipahami insyaallah nggih. Ya Allah. Wa in kana khabaru wa dzikruhu syarran wa khabithan aidan. Walaupun pada dasarnya ketika kita mendengarkan itu kedengarannya sudah jelek, tapi yang dirasakan lebih parah lagi. Wa kullama izdadda bihi ma'rifatan wa lahu mukhalatatan izdadda lahu bughdan wa maqtan. Semakin kamu kumpul sama dia, semakin kamu kenal sama dia, semakin kamu gabung sama dia, semakin kamu itu tambah benci, tambah murka sama dia, tambah gregeten. Jane arepe tak keneke, tapi kok yo konco ya dimuntal. Teko malah pewegel. Ndhisik ke mesakne aku. Lah kok aku ya dentol wisan. Nah, bahasane kan ngoten. Pernah dengar kan seperti itu. Semakin gabung semakin gregetan, semakin pegel. Limat tattali'u alaihi wa tarahu minhu minat tahawun bi amrillah wal musar'ah fi maqsad musakhatillah wa tafakkul an ta'atillah wa qillatil muhafadzah ala faraidillah. Karena dia
kamu melihat pada dirinya itu ngeremeh nih urusan Gusti Allah. Mulai urusan Gusti Allah dianggap enteng sama dia itu bersegera untuk mendapatkan kemurkaan Allah, lene maksiat dan budal malahan. Alhamdulillah. Kalau disuruh taat berat luar biasa dan tidak menjaga daripada yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak perlu coba-coba dalam kehidupan dunia ini karena sudah ada banyak orang yang berpengalaman. Jangan percados mawon. Nyun ngapunten, ngeten loh, kula paringi gambaran. Aku gak percaya lek kuwi bikin sengsara. Njegur dhisik babak belur baru percaya. Ndak perlu seperti itu hadirin. Ndak perlu seperti itu. Contoh ya, diparingi, jangan kena narkoba. Kalau kecanduan narkoba parah loh. Sampai akhirnya naudzubillah sampai disayat-sayat terus diminum darahnya gitu. Terus mboten karu-karuan lah, mboten karu-karuan. Sampean loh, gak percaya aku. Jajal sik lek ngerasakne baru percaya. Ndak perlu babak belur baru percaya, ndak perlu. Ada kabar-kabar valid mengenai hal tersebut. Saged dipahami? Kula paringi contoh. Wonten dokter ingkang ngertos ilmu kesehatan. Ya, ada dokter yang sudah tahu ilmu kesehatan. Ketika ngasih tahu Anda, itu percayalah kepada dia. Kenapa? Karena dokter tersebut terpercaya dan mempunyai ilmunya. Nggak perlu jenengan terjang. Kalau memang Anda tahu dia itu dokter pinter, memang ngerti dalam bidang tersebut. Kadang-kadang kan ngaku dokter, jangan-jangan, ngoten lho. Nah niki mboten, niki saestu dokter pinter. Jangan Anda, gak ngerti. Lawang dhek dhewe gak tahu kena jantung, gak tahu kena diabetes, kok iso ngomong ngono? Enggak ngerasa nih kok. Coba lek pengalaman dhek duwe penyakit jantung, dhek duwe penyakit diabetes ngomongnya aku percaya. Enggak duwe penyakit jantung, enggak duwe penyakit iku ngomongnya aku enggak percaya. Jangan begitu hadirin. Mereka itu bilang kepada Anda ini membahayakan, ini bermanfaat, itu ada dasaran ilmunya. Shallallahu Nabi Muhammad. Sama juga ketika dikaitkan dengan ilmu akhirat. Ini lebih-lebih. Kalau ilmu dunia itu penelitian secara teori duniawi. Kadang-kadang saya meleset. Diagnosanya pun kadang-kadang meleset. Betul ya? Betul itu. Berarti secara ilmu begini ternyata kenyataannya enggak. Karena apa? Itu adalah ilmu penelitian manusia. Ada ilmu yang datangnya dari pencipta alam semesta. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disampaikan oleh makhluk yang paling mulia. Lebih mulia daripada semua malaikat. Lebih mulia dari semua makhluknya Allah. Melalui kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan beliau tidak pernah ada ceritanya berdusta sama sekali. Dan semua yang disampaikan beliau pasti benar. Terus diteruskan oleh ulama-ulama yang soleh-soleh itu. Terus disampaikan ke Anda gak percaya. Ampun. Allah ngomong tok kuwi. Lah, walaupun misalkan, tapi insya Allah mboten. Ulamae ngomong tok misalkan, tapi yang disampaikan adalah sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan kitabnya, bukan hanya omongan saja, tapi ada landasannya. Terimalah, percayalah. Ampun sampai babak belur baru percaya. Sallallahu Nabi Muhammad. Saged dipahami insyaallah nggih? Nggih. Hadirin, ulama niki nek menawi bahas dan berdasarkan keilmuan bukan atas nama pribadi tapi atas nama keilmuan niku mboten gawe-gawe. Nggih, mboten gawe-gawe. Berarti lek beliau sampun misalkan mengatakan halal atau mengatakan haram jenengan cepengi niku daripada babak belur. Daripada babak belur. Teng donya nggih kados ngoten niku apalagi teng akhirat. Nggih, ngoten nggih insyaallah nggih. Niki banyak kejadian-kejadian tapi
mboten kula sebut nih sedaya diantaranya nggih masalah niki Mas. Oh macam-macam kathah ketika ulama sudah mengatakan ini haram sudah selesai. Sudah selesai. Jangan diterjang lagi. Kalau mengatakan ini wajib maka kerjakan. Ngoten nggih para ulama niku. Kalau mereka berdasarkan ilmu sekali lagi, bukan atas omongan sendiri, berdasarkan ilmu. Ampun sampai nentang. Sallallahu Nabi Muhammad. Jangan sampai menentang. Karena manusia itu nggih, iku berbeda-beda. Kula paringi contoh nggih. Niki rodok medeni. Ada pembahasan Basul Masail sampai waktu yang lama menyetuskan hukum son horek. Hukumnya apa? Haram, terus sing ngoten. Terus akhirnya walah golek ulama sing liya ae jenenge ngoten. Mantun ngoten ternyata dari MUI juga sudah menentukan bahwasanya hukumnya apa? Haram. Akhirnya hadirin ada yang mengatakan begini, itu haram menurut agama, tapi kan menurut negara gak haram jadi. La haula wala quwata illa billah. Rodok medeni hadirin. Hal seperti ini agak mengkhawatirkan karena begini, kalau seseorang tidak tahu terus dia melakukan kemaksiatan atau karena tidak tahu dia terjerumus dalam meninggalkan kewajiban, maka mending niku. Agak ringan. Yang agak berat adalah dia tahu tapi dia tetap terjang. Ini agak berat. Tahu haram, sudah dengar fatwanya tapi tetap diterjang. Agak berat itu. Tahu kalau wajib tetap ditinggalkan, itu agak berat. Yang paling berat ini adalah, hati-hati, ini tahu dia ini haram, tahu ini dia wajib, dia tetap kerjakan yang haram, tetap dia tinggalkan yang wajib karena berontak, karena inat, karena nggak terima, karena protes. Ini paling medeni ini. Karena paling medeni. Ya karuan, sik rodok mending nggih. Abot tapi bukan rodok mending, abot tapi nggih rodok mending. Wis rodok ngono lah pripun bahasane kula bingung sampean nggih. Rodok lumayan ketika dia tahu itu haram tetap dikerjakan sambil dia tahu kalau dia itu mengerjakan kesalahan. Itu rodok lumayan. Walaupun berat. Nggih. Dia tahu kalau itu haram, tetap dia kerjakan, tapi dia merasa kalau dia itu mengerjakan sesuatu yang melanggar. Rodok lumayan. Walaupun berat. Daripada dia menentang sesuatu yang haram gak percaya. Nggih. Kula paringi gambaran. Nggih. Orang niki yang jelas nasipun. Gambaran kita ini yang jelas nasipun. Contoh nggih. Babi misalkan, kan jelas haram nggih. Dia nggak tahu kalau babi itu haram misalkan. Dia makan. Niku paling ringan. Yang kedua adalah dia tahu kalau babi itu haram, tapi ya gimana kepingin. Tapi sambil dia makan, sambil dia astagfirullah gimana gitu. Misalkan zina, ya Allah jadi ngerti le zina haram, tapi piye neh nafsu. Tapi dia merasa bersalah. Saged yang terakhir iki parah niki. Gak percaya lek babi haram, gak trimo. Ngapa Gusti Allah larang barang iki? Apa? Bebas-bebas lah, suka-suka aku. Nah, zina juga seperti itu. Dia mengatakan, "Lho padha senenge kok, ngapa dilarang-larang?" Nah, ini yang terakhir niki medeni niki. Niki berarti dia menentang terhadap ilmu yang sudah disampaikan oleh para alim ulama, ilmu dari Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad yang disampaikan oleh para alim ulama. Nggih, mugi-mugi selamat sedaya nggih. Zaman akhir niki luar biasa, mugi-mugi sedaya selamat saking fitnah zaman niki. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ngoten mungkin saking kawula, mugi-mugi singkat niki beto manfaat nggih. Mugi-mugi kawula lan sak panjenengan sedaya, sak keluarga, sak masyarakat kita semuanya dijaga dari fitnah zaman, dijaga daripada kejelekan fitnah zaman. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.